Baik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, masih dalam amanat perpisahannya, Yesus berpesan kepada para murid, jangan gelisah, jangan takut, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sabda Tuhan ini mau meneguhkan para murid, memang hidup di dunia ini adalah hidup di tengah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ya, tetapi dengan percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah, para murid harus kemudian punya keberanian untuk menyerahkan hidupnya kepada Dia. Karena dikatakan juga bahwa aku pergi ya, untuk menyiapkan tempat bagimu. Ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan disitulah bahwa beriman itu memberikan pengharapan. Harapannya itu adalah pada kehidupan kekal, bahwa kita semua itu dipanggil untuk nanti bersama dengan Yesus, bersama dengan semua orang untuk tinggal di rumah Bapa di surga. Dikatakan di rumah Bapa di surga itu ada banyak tempat, ya, artinya luas dan juga bisa menampung semua orang. Ya, berbeda dengan kita yang hidup di dunia ini, kita seringkali digambarkan hidup di tengah dunia yang sempit. Ya, karena itu kita seringkali berebut, seringkali kita bertengkar, seringkali kita berselisih. Karena kita tidak mempunyai ruang batin yang sangat luas seperti yang dimiliki oleh Allah. Nah, Yesus pergi ke rumah Bapa di sana untuk menyiapkan tempat bagi kita semua, supaya kita semua yang percaya kepadanya nanti bisa bersama dengan Dia di surga. Karena Yesus berkata, sebab di mana aku berada, kamu pun juga akan berada. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan juga bersama dengan Yesus pula juga di surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Thomas yang mungkin agak bingung juga, tidak percaya bagaimana untuk bisa sampai ke sana. Karena kami juga belum pernah ke sana. Mungkin juga pertanyaan kita semua, bagaimana kita sampai ke surga, ke rumah Bapa, karena kita juga belum pernah ke sana. Ya, dan Yesus menjawab, akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, berarti di dalam diri Yesus ada jalan. Dan Yesus sudah melaluinya. Ya, melalui salib dan kebangkitannya. Dan kita pun juga sebagai orang yang percaya kepadanya juga harus melalui salib dan juga supaya kita nanti dibangkitkan juga. Kita harus mengikuti jalan Tuhan yang adalah jalan salib. Dan Tuhan adalah kebenaran. Nah, karena itu kita selalu harus mendengarkan Tuhan. Ya, karena sabda-sabda Tuhan adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Dan kita harus selalu mendengarkan. Yesus berjanji juga akan mengutus roh yang membimbing orang kepada kebenaran, yang membawa orang kepada kemerdekaan. Nah, disitulah kita harus selalu mempunyai sikap mendengarkan Tuhan, mendengarkan bimbingan roh, supaya kita didapati hidup benar, bersatu dengan Tuhan yang adalah kebenaran itu. Dan Yesus adalah hidup, ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa aku telah disalibkan, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup yang dalam iman akan Yesus, anak Allah. Demikian juga kita di dunia ini, kita masih hidup di dunia, tetapi kita harus menghidupinya dalam iman akan Yesus. Tuhan memberkati.